Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi. Sobat opsi, siang hari ini saya menyambangi kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, untuk mengkonfirmasi tentang pelaksanaan pengusulan bakal calon legislatif yang hari-hari ini memang sedang digodok oleh KPU, sudah diusulkan oleh partai dan saat ini sedang dilakukan verifikasi, dan kita pengen tahu seperti apa verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan hasilnya seperti apa. Ikuti terus perjalanan opsi hari ini. Kami akan ke KPU menemui divisi yang menangani itu. Salam opsi. Sobat opsi, hari ini, siang ini, saya berada di ruangan dari Mas Anwar Ansori. Beliau adalah salah satu komisioner di KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Saya hari ini sengaja datang menemui beliau karena ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi dan juga perlu mendapatkan informasi seputar perkembangan pendaftaran bakal calon legislatif khususnya di Kabupaten Kediri. Mas Anwar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat, lama tak jumpa ya. Iya, sehat ketemu juga, alhamdulillah. Baik, seperti tadi kami sampaikan Mas Anwar, saya dari program opsi ingin mengetahui lebih jauh ya bagaimana perkembangan pencalonan khususnya legislatif ya di Kabupaten Kediri. Barangkali yang pertama saya perlu minta konfirmasi ke penjenengan ini berkaitan dengan regulasi. Apakah model pencalekan atau pendaftaran calon legislatif itu masih sama dengan aturan yang dulu atau mungkin ada perbedaannya, Mas Anwar? Oke, terima kasih Pak Rahmat. Program opsi ya, opsi itu. Opsi, ya. Opsi ini program dari channel Harpari TV. Ya. Opsi itu singkatan dari obrolan, politik, narasi, dan kontroversi. Oke. Itu opsi. Monggo. Siap. Terima kasih atas kerawanan Pak Rahmat dengan program opsi ini. Bagi saya penting juga ya, KPU terdapat partner nih yang memastikan mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik. Ini bagian dari kontrol yang penting untuk kami dalam rangka memastikan bahwa kita dalam hal pelaksanaan sebagai pelaksana atau sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten ini, di Kediri ini terdapat kontrol ya, memastikan kita menjalankan tugas ini sesuai dengan aturan yang berjalan. Ini penting, dan ini saya berharap juga bisa tersampaikan ke masyarakat luas, sehingga masyarakat luas itu mengetahui bahwa gawe besar ini opo ujuk-ujuk kemudian ada caleg yang kemudian tinggal pilih. Nah, prosesnya seperti apa? Ini yang penting, semuanya tahu, karena pendidikan pemilih ini program bagi kita sebagai penyelenggara ini harus didapatkan ini, biar masyarakat itu memahami, peduli. Nah, ini menggugah masyarakat untuk peduli dengan proses ini. Demokrasi itu. Itu salah satu tujuan kami dengan program opsi. Oke, itu ya. Jadi terkait dengan pengusulan ya, nah, kita temanya bicara pengusulan bakal calon ya. Karena kalau pendaftaran pesertanya adalah partai politik ya sudah ditetapkan di bulan Desember. Kemudian partai politik mengusulkan bakal calon legislatifnya. Itu tahapannya sudah berjalan Pak Rahmat, mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Juni ini. Bukan, Mei. Nah, itu. Jadi kita sudah lakukan proses penerimaan itu, kemudian kita lanjut
tanggal 16 itu untuk verifikasi hingga tanggal 23 Juni ini. Juni. Ya. Jadi besok Jumat. Besok sudah selesai gitu. Terakhir Jumat ya. Oke. Jumat. Nah, kita tahapan sekarang ini lagi memverifikasi Pak Rahmat persyaratan dari bakal calon yang diusulkan. Ya. Hal yang menjadi beda berkaitan dengan penyampaian berkas. Penyampaian berkas itu dulu 2019 itu berupa fisik juga soft. Ya kan, soft dan fisik ya, berkas syarat bakal calonnya. Sekarang berkas syarat bakal calon itu disampaikan melalui silon, sistem informasi pencalonan. Ya, itu berupa soft kan akhirnya. Kita nggak terima fisik kecuali yang fisik itu pertama adalah form B pengajuan parpol. Pengajuan parpol itu yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten kota untuk mengajukan siapa nih, ya kan? Ini yang harus ada fisiknya, tanda tangan basah, stempel partai. Kedua adalah B daftar bakal calon. Yang itu harus ada fisik juga. Iya, yang memuat foto, nama, jenis kelamin, itu kan. Nah, itu yang harus ada fisiknya. Ya. Kemudian sama stempel tanda tangan ketua sekretaris. Satu hal yang ketiga yang wajib ada adalah persetujuan DPP yang sudah disusun oleh teman-teman partai tingkat kabupaten ini, harus ada persetujuan dari DPP. Itu yang dulu nggak perlu. Kalau dulu ini yang dulu kelihatannya nggak ada kayaknya, karena saya nggak nangani ya. Kayaknya enggak ada. Cukup oleh ketua DPC ya. Tapi sekarang harus ada persetujuan dari DPP. Ya. Persetujuan ini penting. Ya kan? Satu, dulu kan banyak dinamika. Ada yang mengusulkan itu pengurusnya sopo partai ini. Ada kan muncul dualisme jabatan pengurusan ya. Nah, itu yang kemudian kita meminimalisir itu. Salah satunya dalam rangka untuk memastikan bahwa DPC ini memang kepengurusan yang betul, sesuai dengan SK Kemenkumham, kan begitu. Nah, kami didukung nih dalam pelaksanaan ini dengan adanya silon dan sipol. Nah, aplikasi untuk calon dan untuk partai politik. Yang ini kita gunakan waktu pendaftaran kemarin, yang silon ini yang kita gunakan untuk pencalonan ini. Kenapa saya singgung juga terkait dengan sipol ini? Karena dalam hal untuk proses pengajuan ini, teman-teman parpol nggak bisa buat sendiri, manual. Dia harus pakai silon itu yang terintegrasi dengan sipol. Sipol itu kan memuat SK kepengurusan, kan nama-nama dan seterusnya itu. Kemudian ke silon, ini kan nanti akan muncul nih nama ketua dan sekretarisnya, beserta nomor nomor SK-nya. Itu disinkron Pak Rahmat. Disinkron sehingga memastikan ini adalah pengurusan yang benar. Karena apa? Di kita akunnya itu nggak ada yang lain yang diberi akun ini lah. Kalau misalkan satu yang sudah sah ditunjuk untuk minta akun, ketika ada lagi nggak bisa ada, harus selesaikan dengan parpol kan begitu ya. Itu kelebihannya perbaikan sekarang ya, sehingga betul-betul meminimalisir terjadinya pengurusan ganda. Oke. Kan? Nah, kemudian berkas tadi sampaikan ada 3 tadi. Yang ini yang harus ada fisik. Ya kan? Nih. Namun yang ketiga ini yang ini fisiknya itu hanya tinggal ini deh, Pak Rahmat. Tinggal apa? Generate aja karena itu kan dari pusat. Pusat itu kalau sudah menyetujui, dia punya kewajiban untuk mengupload dokumen persetujuannya. Oh, begitu. Ya. Dan parpol itu kebijakannya masing-masing Pak Rahmat. Persetujuan itu ada yang berupa SK, yang di situ terdapat nama-nama, yang itu harus disesuaikan dengan B pengajuan parpol tadi. Namanya harus sama dan seterusnya. Memang ada yang global nih,
global aja tanpa disebut iringi nama-namanya. lampiran. Ya, dia mungkin lebih percaya pada yang di bawah kan itu kan sudah Wes terkomunikasikan lampirane kanggo namanya. namu wae, iki Ya. ini persetujuan umum. Betul. Oke. Nah, itu sudah dilakukan sampai tanggal 14. Ya. Kemudian berkas itu kita terima. 3 hal tadi harus ada dan benar, Pak Rahmat. Ya, ya. 3 hal. Tapi untuk persyaratan bakal calon, memang di kami itu menerima lengkap dulu. Pokoknya Fisik. dokumennya ada. Fisik. Secara ini bukan fisik. Tadi saya sampaikan melalui silon kan. Silon itu. Ya, soft kan. Uh-huh. Ya, itu pokoknya dokumennya ada semua. Ya kan? Silonnya udah masuk dulu. Ya, itu. Nah, terus kemudian kita verifikasi baru. Ya, kita verifikasi nih. Satu, terdapat berkaitan dengan foto. Foto ini dari unsur yang harus kita verifikasi. Foto terbaru. Ya, ya. Nah, partai politik yang mengupload foto-foto yang belum terbaru, ya kan, yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya, kita BMS kan, belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Ya, untuk nanti diperbaiki. Baik, ya. Nah, kemudian terhadap KTP, ya kan, dokumen KTP ini penting. Semua berkaitan dengan nama-nama yang ada di dokumen itu rujukannya kembalinya ke KTP. KTP. Ya. Ya. Ketika kembali ke KTP ini, nah akhirnya begini, ada berkaitan dengan penulisan gelar di dalam KTP. KTP, ya. Nah. Ada yang ditulis, ada yang enggak. Ya, nah kemudian ini kebijakan yang kemudian yang baru saya terima juga, kita pun akhirnya mengkomunikasikan dengan teman-teman parpol juga nih Pak Rahmat, Ya. bahwa gelar yang ada di KTP itu adalah nama. Dianggap sebagai nama. Iya, nama lengkap, kan begitu ya. Ya. Sehingga di aturannya ketika menyampaikan gelar itu harus ada dokumen dukungnya, karena persyaratannya kan ijazah SMA nih. Kalau dia menyantumkan gelar harus menyampaikan ijazah Ijazah S1, S2 dan seterusnya. gitu. Kalau gelar adat ya dokumen terkait dengan misalkan haji misalkan, nah Tunjukkan dokumen bahwa dokumennya memang dia sudah haji, itu. Nah, itu yang kemudian harus ada. Namun di saat KTP-nya sudah terdapat gelar haji, gelar akademiknya itu tertera di nama KTP, itu menjadi nama lengkap. Sehingga bakal calon ini tidak perlu melengkapi sing jenenge dokumen hajinya, kemudian dokumen ijazahnya sudah nggak perlu. kecuali dia misalnya mencantumkan pendidikannya, Tapi KTP-nya tidak ada gelar, tidak tercantum gelar. Rahmat Mahmudi misalkan, dia ingin mencantumkan SHMH, maka itu harus harus ada dilampiri ijazah S1, S2. baru nanti Tapi disebut. kok Rahmat Mahmudi SHMH terdapat dalam KTP, tidak perlu, karena itu sudah dianggap menjadi nama lengkap. Kan begitu. Ya. Nah, ini yang kemudian kita komunikasikan dengan teman-teman parpol yang pemahaman terhadap gelar itu terpisah. Nah, padahal itu sudah tercantum. Nah, ini yang kemudian perlu diperbaiki. Kemudian ada syarat lagi, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Kan ada sehat jasmani, rohani, narkoba. Nah, Itu semua. iya, harus kita harus dilampiri memastikan dokumen 3 ini, ya kan, ini kadang ada mungkin tiga-tiganya jadi satu, tapi kebanyakan kayak tersendiri Terpisah, semua. ya. Ya. Kalau 3 ini menjadi satu, berarti di dokumen 3 ini uploadnya satu dokumen di-upload 3 kali kan gitu. Tapi ternyata kelihatannya semuanya itu terpisah. Sehingga jasmani, rohani, narkoba beda-beda ya dokumennya, ya kan. Kadang Itu. yang melakukan tes kan institusinya berbeda atau sama semua dari rumah sakit tertentu. Ya, jadi kan kalau kita kan perintahnya kan terkait dengan ijazah kesehatan itu dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit pemerintah, kan begitu ya. Nah, itu. Termasuk narkoba tadi. Narkoba bisa dari BNN, rumah sakit. Begitu, nah, ya itu BNN boleh. bisa, rumah sakit bisa. Betul. Yang penting dia memfasilitasi sudah perlengkapannya sudah terpenuhi. Ya. Nah, itu harus dipenuhi.
dalam hal untuk pengurusannya itu di pengaturannya sesuai Juknis 403 terhadap Barmin itu terhadap 3 ini pengurusannya paling awal 1 April. Nah, sebelumnya tidak berlaku. Ya, harus 1 April ke sini. Kan gitu. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini yang agak menarik. Berkaitan dengan status hukum nih. Mantan narapidana, ya kan. Kemudian mantan napi yang tidak berulang-ulang, kan nggak boleh ya. Nah, ini. Jadi terhadap mantan narapidana ini ada ketentuan mantan napi ancaman 5 tahun ke atas, ya kan. Kemudian ada mantan napi yang kealpaan atau beda pandangan politik. Itu dibedakan ya? Oh iya, nanti syaratnya beda Pak Ahmad. Oh gitu. Syaratnya. Jadi kalau mantan napi yang diancamannya 5 tahun ke atas itu harus ada keputusan inkrahnya. Kemudian harus ada keterangan dari lapas sudah yang dia mondok itu. Ya. Kemudian publikasi media massa terkait itu bahwa dia mengakui dirinya ini itu ada kewajiban itu ya. Oh iya, kalau mantan napi yang ancamannya 5 tahun ke atas loh ya. Oh ya. Kalau di bawah enggak. Ancamannya bukan ancamannya. Ya, itu. Berarti ada kewajiban dia harus mempublikasikan bahwa dia pernah begini gitu. Iya, itu. Oke ya, terus kemudian berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan atau beda pandangan politik ya bahasanya itu, yang kena kasus itu kalau yang kita itu kan yang sudah ingkrah. Kalau kadang mungkin, ono gerakan apa, mek ditangkap polisi tok, baru ditok neneh kan tidak termasuk kan, ya. Karena belum ingkrah ya, belum sampai pengadilan kan. Ya. Kalau itu nanti ada surat dari kejaksaan, ada putusan, kemudian ada surat dari kejaksaan bahwa yang bersangkutan ini mantan terpidana kealpaan ya kan. Itu tidak harus, ada ketentuan tunggu jeda 5 tahun. Nah, yang jeda 5 tahun setelah bebas murni itu yang ancaman 5 tahun ke atas tadi. Kalau di bawahnya nggak ada jeda. Khusus yang itu tadi harus jeda 5 tahun baru bisa mencalonkan. Betul. Dihitung dari sejak dia keluar bebas murni loh ya. Bebas murni. Belum bersyarat. Kalau bersyarat belum. Ya, Oke. Betul. Itu yang harus dipenuhi oleh bakal calon. Misalkan nih, kok terdapat bakal calon yang mantan napi di bawah 5 tahun. Itu biasanya ya. Itu kan pengadilan itu mengeluarkan bahwa dia itu mantan terpidana karena tersangkut pada kasus apa, melanggar pasal sekian itu biasanya ada. Ancaman berapa, ponis ya, berapa. Kalau ancaman nggak muncul. Hanya pasalnya aja di undang-undang berapa itu yang dilanggar. Nah itu kalau kita nyari itu tinggal nyari dia di undang-undang apa, itu yang harus kita cari. Artinya ini khusus yang ancamannya di bawah 5 tahun. Enggak. Ya, yang di bawah 5 tahun. Oh iya. Ya itu. Cuman yang di atas saya juga kayaknya sama sih. Kita akhirnya ada catatan itu dua-duanya itu, cuman kan kita untuk memastikan dia ancaman atau tidak kan berarti kan kita harus cek nih undang-undangnya gitu kan. Nah, undang-undangnya kita cek ancamannya berapa di situ. Ketika dia di bawah berarti tidak ada persyaratan 3 tadi, publikasi tadi, karena dia ancamannya di bawah. Oke. Itu berkaitan dengan status hukum. Ada lagi berkaitan dengan kewajiban mengundurkan diri pekerjaan. Ya, kaitannya dengan kepala desa, ASN, TNI Polri, itu kan. Nah, itu harus ada pengunduran diri. Itu harus sudah final pengunduran diri atau pengajuan boleh. Finalnya nanti di CT, sebelum DCT harus sudah ada finalnya. Itu. Nah, ini harus ada pengunduran diri. Ada 2 hal. Pekerjaan yang wajib mundur itu syarat yang harus dilampirkan adalah surat pengunduran diri yang disampaikan ini. Ya kan, kopinya ini, dokumennya ini. Yang kedua, penerimaan dari
instansi yang berwenang. Atasannya atau instansinya ya. Ya. Misalnya kepala desa berarti ke BPD misalkan. Nah, itu penerimaan itu juga ada, bahwa pengunduran diri atas nama ini sudah diterima, sudah diterima oleh yang berwenang itu. Nah, itu yang harus dilampirkan. Ini bicara pekerjaan. Nah, nanti di saat misalkan nih perjalanan ini kita minta bantuan teman-teman nih di penyelenggara. Jika terdapat ASN, kepala desa yang terdengar, dia akan nyalek, itu tak suruh nyampaikan ke kami. Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti, kan begitu. Ya, karena kita belum bisa Pak Rahmat untuk menyampaikan pengusulan ini ke publik, belum bisa. Kita nyampaikan itu ke DCS, kan begitu. Ini kan masih ranah dikecualikan lah, data-data yang diusulkan parpol kita nggak boleh dipublish. Iya, jangan itu semua nama-nama juga nggak boleh kan, itu loh. Itu karena memang ada mekanisme yang nanti kan ada perbaikan, ada pergantian bahkan, pindah dapil bahkan, pindah partai bisa jadi. Itu. Nah, ngomongin pindah partai ini, ya, ini menarik juga. Jadi ketentuan pindah partai ini bagi yang anggota dewan, nah itu dia harus mundur, menyampaikan ini, membuat pernyataan bahwa dia sudah mengundurkan diri dari partai sebelumnya. Baik partainya itu menjadi peserta sekarang atau tidak. Ya. Walaupun tidak menjadi peserta juga harus. Ya. Karena kan dia kan anggota partai sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Ya kan? Karena persyaratan itu harus ada KTA. Ya kan? Kalau dia menjadi dewan nggak mengundurkan diri loh, dia kan akhirnya ganda kan keanggotaannya nggak boleh. Keanggotaan itu ya harus satu. Kan begitu. Nah, itu syarat ketika dia jadi dewan. Kalau nggak jadi dewan tidak mensyaratkan itu. Karena dewan kan kalau di Undang-Undang MD3-nya itu dia mengatur unsur untuk di PAW itu kan salah satunya kan mengundurkan diri, meninggal, bahkan diberhentikan. Tapi kalau itu bukan ranah KPU ya. Ya, betul. Jadi ranah dewan lah. Ya, itu kita tuh kalau terkait dengan PLW ya tinggal nunggu surat aja. Kalau dia bersurat kepada kita, kita tinggal nyampaikan seterusnya siapa. Itu pun kalau ada yang nggak ada yang protes akan gugatan. Nah, ini ada dua masalah juga. Gugatan ini misalkan ngomongin dipecat. Yang gugat yang di PAW atau calon PAW bisa jadi nih nomor 2 tidak dikendaki, akhirnya dia nomor 3 kan begitu kan bisa jadi kan. Banyak kasus begitu kasus itu kan banyak kan. Nah, itu beda perlakuannya. Ya, kalau yang kemudian terdapat sengketa yang di PAW itu kita bisa menyampaikan, tapi harus ada catatan masih dalam proses sengketa misalkan. Oke, itu menarik sebetulnya. Tapi kita kembali karena PAW ini kan lain bukan dengan pemilu kan. Kembali ya. Ngomongin dewan maksudnya. Sebentar, Mas Anwar. Sobat Opsi, menarik sekali pembahasan kita hari ini berkaitan dengan pendaftaran pengusulan bakal calon legislatif dari partai untuk pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Kediri. Nah, sekarang saya pengen ngajak Sobat Opsi semua untuk bisa mendapatkan sebuah informasi berkaitan apakah di dalam proses ini ternyata masih ada dinamika tentang misalnya tadi yang disampaikan tidak memenuhi syarat ya, sehingga harus ada perbaikan atau semua mulus-mulus saja. Nah, ini kita minta informasi itu, kita gali lagi dari Mas Anwar Sanusi. Astagfirullahaladzim. Maaf sobat, saya bolak-balik keliru. Mas Anwar Ansori. Ya. Mas Anwar Ansori ini di Komisi Pemilihan Umum
memegang divisi teknis penyelenggaraan. Mas Anwar ini yang bertanggung jawab terhadap proses penerimaan pengusulan bakal caleg ini, memverifikasinya sampai nanti titik akhir ditetapkannya menjadi DCT. Proses verifikasi yang akan dilakukan ini kan, dan besok katanya kan sudah tanggal 23. Tanggal 23 itu sudah pleno ya? Ya, pleno. Untuk DCT. Bukan. Belum. Oh, bukan. Belum. Masih pleno hasil vermi. Oh, hasil vermi. Masih ada waktu lagi. Oh, ya? masih ini momennya pas Pak Rahmat. Ini masih awal lah. Jadi setelah diusulkan kita vermi. Nanti ada perbaikan berikutnya ada. Oke. Baik, ini masih vermin. Ya, katakan itu verifikasi pertama. Ya. Oke, dari verifikasi pertama ini apa kasus-kasus misalnya kurang memenuhi syarat pada bidang apa yang terbanyak? Mungkin bisa ceritakan. Ya. Jadi sebagian terkait dengan ini ya. Kalau persentase ya ada perbaikan ya 60% ada, Pak Rahmat. Untuk perbaikan 60% ya. Itu terutama di semua parpol apa? Terutama apa yang kurangnya itu? Nah, yang kurang itu ada ini ya, kayak kesehatan. Dia ngurusnya itu ya misalkan belum keluar. Nah, itu kan sehingga belum dilampirkan. Ya, kan itu kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu kan bisa jadi terdapat tadi dikeluarkan sebelum 1 April. Nah, itu. Nah, seperti foto yang kurang benar misalkan. Fotonya ternyata foto waktu SMA dulu. Begitu. Dan kita ganteng, kita takut kan, kita imut kan begitu ya. Itu. Kemudian ijazah yang belum legalisir. Nah, banyak lah. Jadi semua partai terdapat perbaikan. Semua partai terkait dengan syarat bakal calon ya. Itu. Nah, itu harus ada perbaikan yang nanti ya dilaksanakan tanggal 26 sampai 9 Juli. 26 Juni sampai Juli. 9 Juli itu masa perbaikan. 2 minggu ya. Ya, 2 minggu. Nah, itu teman-teman partai tak suruh melengkapi. Itu terkait dengan dokumen-dokumen yang memang itu harus diperbaiki. Ya. Jadi semua Pak ada perbaikan. Ya memang tidak kemudian dominan di mana ya secara keseluruhan sih di semua partai, di dapil itu ya merata semua ada perbaikan itu. Ini sekedar intermezzo ya. Kira-kira kok ternyata masih harus banyak perbaikan? Apa kemarin partai itu karena kesusu harus daftar dhisik misalnya. Nanti dokumen yang kurang menyusul misalnya, mungkin pikiran begitu atau gimana? Kalau saya melihatnya ini sih, kadang kan teman-teman partai itu untuk merekrut bakal calon aja, itu kan kadang kan ada problem juga kan, sampai harus buka nih pendaftaran bakal calon gratis, gitu. Ya kan? Nah itu, jadi kan memang bicara kesadaran politik kadang kan juga tidak tergugah masyarakat itu kan begitu untuk ikut aktif ya kan sebagai peserta ya kan untuk berpolitik, ikut partai politik ini kan heroesnya kan juga tidak semua memiliki hero untuk berjuang di situ. Betul. Itu yang kita maklumi lah ya kan. Makanya begitu misalkan di ujung baru dapat ya kan syarat-syarat syaratnya belum lengkap ajukan dulu itu pokoknya ajukan dulu kemudian dokumen yang lain dia sampaikan dokumen di kita buka masih dalam proses kan begitu. Yang penting kan kalau bagi kita kan dokumen itu ada ternyata pernyataan bahwa dokumen dalam proses itu ya kita maklumi solusinya karena kalau kita memaksa harus benar Pak Rahmat, saya yakin nih bahwa nanti akan banyak partai yang kemudian usulan calonnya sedikit karena tidak benar berkasnya begitu. Makanya itu lengkap dulu. Artinya itu jalan tengah ya, kalau belum lengkap sih nggak apa-apa lah. Ya toh masih ada nanti waktu untuk perbaikan. Oke. Terus begini, ini Mas. Nyantai ya sambil ngopi juga. Monggo. Untuk pengusulan bakal caleg
dulu, di aturan yang dulu kan bisa mengusulkan lebih dari kuota jumlah kursi jumlah di kursi, dapil ya. di dapil. Di dapil kalau secara menyeluruh di satu wilayah kabupaten berarti sejumlah kursi dewan kan gitu ya. Cuma tetap harus dibagi-bagi per dapil jatahnya berapa gitu ya. Dulu kan bisa mencalonkan lebih dari 125%. Nah, sekarang aturannya apa masih seperti itu atau berubah? Sekarang 100%, Alamat. Nah, ini. Jadi aturan penataan ini ya, untuk yang diusulkan ini, tidak hanya kemudian berkaitan dengan usulan maksimal 100% ya. Itu sekarang itu 100% di jumlah kursi dapil tersebut. Kedua, bicara keterwakilan perempuan. Ini yang beda nih. Keterwakilan perempuan 30% itu, kalau sebelumnya 2019 itu pembulatannya ke atas. Ya, pecahan itu terdapat pecahan pembulatannya ke atas. Misalnya dari calon itu misalnya bicara satu saja, kalau pembulatan ke atas berarti kan 1 dibagi 30% 0,3, bulat ke atas menjadi 1, kan begitu kan? Maka ketika 1 harus perempuan kan begitu ya? Nah sekarang enggak, ke bawah. Sekarang itu berlaku kaidah matematika itu loh, di bawah 5 pembulatan ke bawah, di atas 5 pembulatan ke atas, kan begitu ya. Makanya di saat calonnya hanya 1, dibagi 30% menjadi 0,3, kan di bawah 5 nih, kembalinya ke bawah berarti 0. Berarti kalau berarti 1 laki-laki nggak apa-apa. Sama seperti 4, kalau perempuannya 1, kan baru 25%, karena pembaginya itu di bawah 5, sehingga dia kembalinya ke bawah hanya 1, nggak harus 2. Itu pecahannya itu. Artinya 1 itu saja nggak apa-apa gitu. Walaupun itu nggak sepertiga kan gitu ya. Ya, walaupun 30%, hanya 25% kan begitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, super system, Pak Rahmat. Super system itu yang mengatur di setiap susunan ini 3 ini harus ada perempuannya. Misalkan ada 4, berarti kalau hanya 1 perempuan, ya harus di antara nomor 1, 2, dan 3. Nggak boleh di 4. Karena kalau di 4 kan 1, 2, 3 kan laki-laki semua. Itu harus ada perempuannya. Untuk urutannya ya. Ya, harus untuk menyusunnya. Ya. Misalkan ada 6, berarti ini harus ada 1, ini harus ada 1. Nggak boleh di atas semua 2-nya perempuan. Ini aturan baru ya? Ya, super system. Dulu nggak. Dulu nggak ada garisan begitu. Saya belum kembali belum membuka, bidang itu. Ya. Belum sempat membuka itu. Dulu masih di PPK, hanya pelaksana urusan pungut hitung gitu, pencalonan nggak terlibat. Berarti Pileg ini pengalaman pertama jenengan di KPU? Iya betul, pengalaman pertama. Iya. Oke. Ya. Menarik sekali ini, Sobat Opsi. Sebenarnya kalau kita bicara soal pemilu, tidak habis kita. Materi itu akan banyak sekali. Apalagi dengan saya, teknis itu materinya banyak. Ya, materinya banyak sekali. Jadi barangkali untuk kali ini kita cukupi dulu dari perbincangan kita dengan Mas Anwar. Nanti pada kesempatan lain akan kita sambung berkaitan dengan persoalan pemilu ya, pelaksanaan pemilu. Seperti misalnya yang saat ini di beberapa minggu terakhir ini ada berita ya di Jakarta sana terkait adanya laporan dari LSM yang mengatakan telah menemukan data tidak wajar tentang DPS, dan yang mengagetkan angkanya itu luar biasa besar. Nah, ada 52 juta data DPS yang tidak wajar. Nah, di sini menarik untuk dikaji, ini benar atau bagaimana? Nah, nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan telusuri lagi dan kita akan cek di Kabupaten Kediri seperti apa tentang DPS itu. Ada enggak atau justru Kabupaten Kediri bersih dari yang tidak wajar itu? Itu nanti akan terjawab pada opsi berikutnya. Baik, sementara untuk episode ini kita cukupi.
Terima kasih Mas. Terima kasih, Anwar. sama-sama Pak Rahmat. Siap, senang bertemu dengan jenengan. Oke, nanti Ya. suatu saat mungkin kita akan sambung lagi ya. Siap, dengan oke, untuk terima kasih. kasus-kasus yang Ya, kita ya. kawal bersama pelaksanaan pemilu Oke. di Kabupaten Kediri. Siap. Oke. Terima kasih. Oke. Sobat Opsi, episode kali ini kita cukupi. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan bagi kita semua dan bisa memberikan satu menggairahkan lagi keinginan kita untuk terlibat di dalam pesta demokrasi pemilu 2024 nanti. Tetap semangat, sampai ketemu di opsi berikutnya. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nih. Cakep. Ya, terima kasih Rawi.